diri sendiri itu juga kayak rumah gitu. Nah, lu bisa nggak nyaman di rumah lo itu gitu? Bisa nggak lu nyaman di diri lo sendiri? Kalau lu udah bisa nyaman di diri lo sendiri, itu semua lo bakal bisa nge-explore sih gitu. Hai semuanya listeners, welcome back to Radio Vlogcast, make your day sound better. Balik lagi sama gue, Cesa, karena sebelumnya nih ya, untuk informasi aja, ternyata di episode 2 gue tuh belum sempet ngenalin diri, kayak udah terlalu asik, jadi kayak sampai lupa nyebutin nama gitu ya. Nah, kenalin dulu, gue ini Cesa, salah satu host Vlogcast Radio. Nah, balik lagi di segmen yang kita tunggu-tunggu, yaitu segmen sesi kaleidoskop. Nah, terasa ya nih, Celah bahasa gue nggak terasa gitu ya, udah episode 3, kita udah memasuki episode 3 yang tentu aja di episode ini kita bakal ngebahas seputar topik mengenai how to be an independent woman gitu. Jadi kita bakal ngebahas tentang tipe cewek mandiri itu sebenarnya kayak gimana sih gitu. Apakah cewek mandiri itu harus yang kerja, harus yang punya banyak duit atau gimana, nanti kita bakal bahas dan kulik lebih lanjut. Nah, tentunya gue gak bakal sendirian karena pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang sama seseorang yang menurut gue dia wise banget orangnya, bijak banget. Terus gue juga udah sempet ngobrol-ngobrol sebelum kita tag vlogcast ini sama dia. Dan gue ngobrol-ngobrol tentang seputar mental health dan segala macamnya gitu. Nah, kita sambut aja, ini dia Giseli Bernadi. Jadi mau tepuk tangan. Halo semuanya, aku Giseli Bernadi. Perkenalkan, aku mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di Atmajaya Semanggi. Nah, seneng banget nih aku udah diundang. Makasih ya Cesa udah ngundang aku. Apa kabarnya hari ini? Aku gak sih yang mesti nanya kayak gitu. Apa kabar Giseli? Baik banget, baik. Kamu gimana nih? Baik juga. Giseli lagi sibuk apa nih sekarang? Aku paling lagi sibuk kuliah sih, sama sekali bikin video YouTube. Kalau lagi iseng. Boleh dipromosiin channel YouTube-nya apa? Channel YouTube-nya Your Friend Gisel. Aku bikin channel YouTube itu karena emang aku suka bikin video aja dan emang kayak aku suka ngebantuin orang juga kan di situ, dan aku suka ngebagi dan sharing pengalaman aku di sana mengenai pengalaman aku ngelewatin emang yang kayak masa-masa sulit aku kayak gitu. Nah, aku berharap dengan ada YouTube channel itu aku bisa gimana ya, ngebantuin orang lah gitu secara lebih luas. Gitu. Kayak semacam konsultasi gitu atau sesi curhat, kayak tips-tips gitu doang sih. Ya udah guys, nanti kalau misalnya kalian sempet punya waktu, kalian coba nih editor tolong ya di channel YouTube-nya Gisel taruh di sini nih di bawah ini, oke? Nah kalau gitu kita langsung aja masuk ke topik ya, pembahasan kayak talk show anjir lama-lama. Jadi menurut lo sendiri nih, kita lo gue aja ya nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Menurut lo sendiri sebagai seorang cewek mandiri itu gimana sih? Tipikal seorang cewek yang mandiri. Tipikal seorang cewek yang mandiri. Mandiri itu ada banyak loh. Jangan salah kaprah juga, kayak mandiri itu topiknya benar-benar sangat luas dan nggak kayak cuman mencakup kayak gimana ya, cewek yang gak punya pacar kayak gitu. Itu cewek yang punya pacar juga bisa disebut dengan cewek mandiri gitu. Mungkin buat beberapa orang mandiri itu kayak bisa membiayai hidupnya sendiri kayak gitu. Terus bisa intinya nggak bergantung sama orang lain gitu. Tapi menurut gua akan lebih baik bila mana emosional kita, mental kita tuh juga bisa menjadi mandiri tanpa nggak bergantung ke orang lain kayak gitu. Dan menurut gue itu sesuatu yang penting. Karena kenapa? Karena bayangin ya, misalnya nih lu menggantungkan kebahagiaan lu ke orang lain, itu kan benar-benar sangat sangat risky banget gak sih? Iya, kayak bener.
orang itu bisa aja ninggalin lo kapanpun dan lo nggak pernah tahu ya kan. Kayak maksudnya lo nggak pernah bisa berharap orang tuh bakal stay terus di hidup lo. Bahkan kalau bisa dibilang itu semua orang yang ada di hidup lo pasti bakal ninggalin lo, itu benar nggak? Bener. Ya kan, benar kan. Jadi ya gue merasa kayak ya nggak pantas aja kalau gue menggantungkan kebahagiaan gue dengan orang lain, dan gue percaya apapun itu semua mulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bahagia sama diri kita sendiri, ya kita juga nggak bahagia sama orang lain. Ibaratnya kayak gini, gue pernah ceritakan ke lu sebelum pas kita ngobrol. Kayak gue punya rumah, lu punya rumah, ya kan? Tapi rumah gue ini tuh nggak nyaman. Rumah gue tuh kotor, terus kayak sofanya bau, terus kayak plafonnya bocor, kayak gitu kan nggak nyaman dong rumah gue. Terus gue selalu ke rumah lo dong, karena rumah lo nyaman kayak gitu. Diri sendiri itu juga kayak rumah gitu. Nah, lu bisa nggak nyaman di rumah lo itu gitu? Bisa nggak lu nyaman di diri lo sendiri? Kalau lo udah bisa nyaman di diri lo sendiri, itu semua lo bakal bisa nge-explore sih gitu. Bener. Berarti cewek mandiri itu nggak selalu soal yang udah kerja bisa ngasilin duit sendiri, nggak selalu tentang itu ya. Yeah. Jadi lebih ke, menurut lo independent woman itu lebih ke mental lo sebagai seorang cewek menghadapi, menjalani kehidupan tuh kayak gimana gitu. Ibaratnya tadi yang lo bilang kayak rumah, kalau misalnya lo sering ke rumah gue artinya lo gak nyaman sama rumah lo sendiri dan lo jadi bergantung sama gue gitu ya gak sih? Dan itu riskan banget. Benar-benar. Kalau misalnya dari lo sendiri, pastinya kan kita tuh tahu ya, namanya berproses buat jadi mandiri itu nggak gampang. Lo dari kecil itu kan pasti udah dirawat sama orang tua, udah bergantung sama orang tua, gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba lo harus di umur yang sekarang berusaha untuk menjadi mandiri gitu, itu kan pasti melewati proses yang panjang kan gitu. Dari lo sendiri kayak lo ada nggak sih pengalaman berproses ke arah yang kayak yang jadi lo yang sekarang ini gitu? Oh iya, dulu gue sempet struggling banget kayak 5 tahun yang lalu. Itu benar-benar udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu tuh berarti kita umur 2016 2017 SMA kelas 2-3, SMP kelas 9. Oh iya bener. Itu gue pertama kali ngehit rock bottom gue, kayak benar-benar berada di posisi paling bawah dalam hidup gue. Kayak gue kan pernah cerita kalau gue tuh sempet dibenci juga sama orang, karena gue juga sadar pada saat itu emang kelakuan gue emang gak baik gitu. Terus kayak karena gue sadar dan gue punya awareness itu, terus gue ketemu sama orang yang kayak ngebantuin gue buat kayak, oh iya ayo bisa, pasti bisa mencintai diri sendiri kayak gitu, ayo pasti bisa berproses menjadi orang yang baik kayak gitu. Dia waktu itu gue bener-bener yang kayak ibaratnya kayak bom meledak waktu itu, karena gue bener-bener campur aduk. Iya, bener-bener gue tuh merasa diri gue tuh nggak berharga itu, sejijik itu gue sama diri gue waktu itu. Bener-bener yang kayak, kok gue bisa sih kayak gitu, kok gue bodoh banget pada saat itu, kok orang-orang bisa benci sama gue sampai sebegitunya kayak gitu. Gue mikir kayak gitu kan, namanya kan kita kalau misalnya dibenci sama orang kan pasti ada perasaan kayak sedih kan. Ada yang salah gak sih sama gue? Iya kayak gitu, bener-bener. Itu sesuatu yang kayak membuat gue merasa kayak, wah gila, gue gagal banget nih jadi orang. Gue sampai bilang kayak gitu ke diri gue sendiri. Gue sampai benci banget sama diri gue kayak gitu. Tapi pelan-pelan gue mencoba untuk menerima, mencoba untuk kayak cope sama perasaan itu, negatif, emosi negatif tersebut gitu. Kayak ada yang bilang ke gue, waktu itu gue ketemu sama satu psikolog, jadi kayak dia anak Atma loh, dia anak Atma jujur. Dan gue masih temenan sama dia sampai sekarang, dia psikolog Atma. Dia sampai sekarang temen lo, kakak tingkat kita atau? Jadi kayak gue kenal sama dia di kayak semacam retret gitu. Terus dia kayak ngasih gue saran, memberikan bantuan bla 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 kayak gitu. Terus gue cerita banyak banget ke dia pada saat itu, apa yang gak gue terima, apa yang gue sebel, apa yang gue benci dari diri gue kayak gitu. Dan dia mulai ngasih gue saran untuk kayak mulai pelan-pelan nerima diri gue gitu. Itu kan normal ya, kayak perasaan kayak gitu. Dia kayak ngajarin gue buat ya udah terima aja pelan-pelan, namanya emosi negatif kan ya kayak gitu. Bilang ke diri sendiri kalau misalnya kamu tuh nggak kayak gitu, walaupun orang lain tuh bilang kamu kayak gitu. Terus lama-lama ya gue
gue awalnya kayak mikir gitu loh, kayak apaan sih self love kayak gitu. Kan gue udah self love ya, terus gue kira tuh self care sama self love itu hal yang sama gitu. Itu beda, itu dua hal yang berbeda dan benar-benar sangat berbeda. Dan untuk mencapai proses self love, dan gue bukan yang mau sombong atau gimana ya, tapi kayak untuk mencapai posisi gue yang sekarang tuh menurut gue udah struggling banyak banget sih. Gue udah bener-bener sacrifice banyak banget. Gue nangis, gue capek, tuh keringat gue itu bener-bener yang kayak wah gila sih. Gue nggak ngebayangin, maksudnya usaha gue buat sampai sekarang tuh udah bener-bener yang wow. Kalau gue pribadi, mungkin orang nggak ngelihat gue berproses, tapi gue pribadi kan tahu ya gimana cara gue berproses, gimana sakitnya gue, itu kan gue yang ngerasain sendiri kayak gitu. Susah sih, lumayan. Kalau boleh tahu nih ya, dari apa yang lo bilang tadi, kita pasti butuh orang kan buat di dalam proses itu gitu. Tapi gak bisa tergantung juga sama orang itu, ya gak sih? Lo dibantu sama orang, tapi lo juga gak bisa bergantung sama orang itu gitu. Misalnya lo mencoba untuk keluar dari masalah lo yang lo bilang tadi gitu. Tapi lo juga di sisi lain, gue gak mungkin bergantung terus kan sama dia gitu. Terus lo ada pengalaman lain gak sih yang kayak spesifiknya gitu, yang bikin lo yang kayak iya nih gue harus berubah jadi gue yang sekarang? Itu pada saat itu gue benar-benar dibenci sama orang. Kalau boleh spill nih, dibencinya nih dalam hal apa nih? Kenapa bisa? Karena dulu emang orang-orang banyak yang kayak salah paham sama gue, katanya gue ngomong di depan tuh terlalu ngegas kayak gitu. Terus ekspresinya lah terlalu kayak nyolot kayak gitu. Iya. Nih ya, gue bilangin ya sama lo pada nih ya. Kalau misalnya orang tuh punya ekspresi muka yang datar atau apa, tiba-tiba jalan di depan lo, itu tuh bukan mereka galak atau apa ya, emang muka bentukannya kayak gitu. Kayak nggak usah dipermasalahin gitu. Lo jutek banget sih, kayak emang muka gue kayak gitu dari sananya gitu. Kayak apa coba yang lo permasalahin? Benar, itu struggle gue sih selama ini. Karena kan gue punya, kalau orang-orang bilang BRF ya. BRF. Gue nggak, red face. Pokoknya gue kayak yang bener-bener intinya tuh emang gue udah dari lahir kayak gitu gitu. Muka gue tuh emang jutek dari kecil. Terus gue nggak bisa mengkondisikan dong pada saat gue bikin poker face kayak gitu. Dan pada saat itu juga emang gue merasa gue agak egois sih. Dan gue sadar akan hal itu, dan itu menjadi suatu hal spesifik yang kayak ibaratnya itu jadi alat gue buat naik lebih tinggi lagi. Dan waktu itu juga gue ditinggalin sama orang gitu. Bener. Dan itu terjadi dalam waktu yang bersamaan gitu loh. Pasti kayak rasanya udah kayak jatuh timpa tangga. Kayak gimana sih, namanya juga berproses ya. Dulu gue sempat ngeles sama satu guru les gue ini pernah ngomong kayak gini sama gue, untuk jadi diri lo sekarang gitu, lo itu ibarat pohon yang ditebang gitu. Untuk ngasilin kertas yang bagus lo tuh mesti dipotong dulu, mesti ngelewatin proses panjang, lo mesti sakit dulu, baru lo bisa jadi individu yang kayak wow gitu. Jadi kayak emang harus berproses banget gitu. Kalau misalnya ini kan dari masalah struggle lu dalam pertemanan atau dalam sosial gitu. Jadi lo ada gak sih pengalaman tentang love life sendiri yang nyambung-nyambung nih sama persoalan sebagai cewek yang mandiri dalam hal mental gitu? Ada cerita-cerita nyesek atau cerita ya, itu yang nyesek ya, itu yang ditinggalin itu sama cowok? Gue nggak tahu pastinya gimana, dan sebut aja si A. Ya pokoknya dia lah, pokoknya intinya ya udah gue ditinggalin lah gitu intinya. Jadi gue ditinggalin, dan gue nggak merasa rugi sih pada saat itu ditinggalin, jujur. Karena di titik itu pada saat dia ninggalin gue, yang gue temukan tuh bukan orang lain gitu. Yang gue temukan tuh diri gue sama Tuhan. Jadi tuh kayak itu tuh udah kayak, lu tau gak sih, udah kayak yang gue udah dapet, ibaratnya kayak gue udah dapet emas, terus dapet rumah, terus dapet mobil kayak gitu. Kayak lo bersyukur. Iya, jauh lebih bersyukur sekarang. Nih cowok pergi gitu. Bener. Itu bukan kayak, malah sekarang menurut gue kayak, gue gak merasa gue kayak harus pacaran gitu, ngerti gak sih? Bener. Kayak terlalu sibuk, tapi gak over sibuk juga. Iya, sebenarnya bukan sebagai kita bukan dua orang cewek yang kayak nyaranin mendingan gak usah pacaran, cuma kayak
emang kita memilih untuk nggak pacaran dulu. Benar. Itu pilihan gak sih, hidup tuh pilihan benar. gitu. Kayak kalau misalnya emang lu mau pacaran ya silakan. Tapi emang namanya semua cewek normal gak sih mau pacaran? Kita juga pasti mau dong Pengen pacaran. ada kayak rasanya kayak gue kesepian nih gitu. Kok gue nggak ada yang nge-support gue gitu, kayak temen juga kurang gak sih rasanya? Kadang sometimes. Wah, gue kebalik. Apa lo udah ngerasa cukup banget dengan temen-temen? Cukup banget. Gue bersyukurnya gue doa ke Tuhan waktu zamannya gue masih struggling banget gitu, kayak 5 tahun yang lalu tuh gue doa ke Tuhan kayak please kirimin gue, bantuin gue buat tumbuh, bantuin gue buat berkembang, bantuin gue buat jadi orang yang lebih baik kayak gitu. Gue bener-bener inget banget tuh, gue ke kapel tiap pagi sebelum sekolah, sebelum bel masuk tuh gue ke kapel tiap pagi, gue doa sembuhin luka gue dan jadiin gue orang yang baik kayak gitu. Gue doa ke dia kayak gitu, dan hopefully gue dikirimin orang-orang yang selalu ngebantuin gue buat tumbuh sih. Jadi kayak sampai sekarang bahkan tuh kayak gue masuk ke organisasi, mungkin kalau orang-orang berpikirnya ini pengalaman yang memalukan ya, ditinggalin terus kayak dibenci sama orang, itu pengalaman memalukan untuk di-share, itu aib kayak gitu. Malah menurut gue ini sesuatu yang gue bisa banggakan gitu, karena gue bisa berproses dan gue bisa menjadi pribadi gue yang sekarang. Lo itu bisa cerita juga ke orang-orang lain. Benar. Sekarang ini lo bisa bagi pengalaman lo, kasih tahu orang-orang yang masih berjuang di luar sana, kayak gak selamanya lo tuh selalu di bawah ngerasa down. Pasti nanti ada saatnya lo di atas gitu ya. Iya benar. Ada saatnya lo nyadar, kayak waktu itu gue pernah kayak dalam satu waktu kayak tek, anjir gue udah tumbuh sepanjang sejauh ini ya gitu, kayak wah hebatnya gue gitu. Apresiasi diri sendiri tuh penting loh. Betul gitu. banget. Kalau gue sendiri sih, ini gue pengen cerita aja ya. Kalau soal love life, yang bikin gue ngerasa kayak gue harusnya lebih baik tanpa dia gitu. Yang menurut gue kayak harusnya gue nggak sama dia juga nggak apa-apa gitu. Jadi dulu tuh sempet gue ngerasa kayak gue suka sama satu cowok. Nah, cowok ini emang udah deket banget sama gue. Kemana-mana kita selalu bareng gitu. Tapi buruknya saat itu, kondisi saat itu, dia ini udah sama orang lain. Gue posisinya tuh sahabatnya dia. Dulu tuh gue selalu mikir kayak, pasti ada kesempatan. Pasti selalu ada kesempatan. Kalau misalnya nanti dia ngerasa kayak gue selalu ada di sini. Walaupun gue gak ngerusak hubungan mereka gitu. Dulu gue selalu mikir kayak, ya udah gue liatin aja dia dari jauh, gue tetap ngedukung dia. Tapi gue selalu mikir kayak, enggak, pokoknya harus dia. Sampai di titik dimana kayak, anjir gue udah capek banget gitu. Ternyata dia yang selama ini gue perjuangin kayak seburuk itu gitu. Jadi dulu gue sampai yang kayak ngasih dia bahan contekan setiap hari. Gue yang sampai lagi di jajan gitu di tempat nasi goreng, tiba-tiba dia ditelepon sama ceweknya, gue rela nungguin dia sampai sore gitu. Terus dia tiba-tiba nggak datang, terus gue akhirnya pulang sendiri gitu. Terus gue yang kayak segitunya gitu sama itu orang gitu. Tapi sampai akhirnya gue yang kayaknya udah nggak bisa lagi deh gitu. Capek banget soalnya nggak sih? Kalau misalnya lu pengen dia terus bergantung sama dia. Soalnya gue mikir kalau misalnya saat itu gue ngelepasin dia hilang gitu. Kayaknya gue tuh kosong. Kayak gitu. You deserve so much better. Iya. Sampai akhirnya gue ada di posisi yang itu. Gue capek. Kayaknya gue salah merjuangin orang kayak dia gitu. Akhirnya ya udah sampai situ aja hubungan kita. Dan gue paling orang-orang di luar sana ya mungkin mikir ya kalau misalnya orang udah putus atau menjauh gitu ya dari seseorang yang pernah lo suka gitu, terus mereka jadi awkward atau jadi kayak orang berantem, menurut gue itu wajar aja. Lo nggak bisa baik-baik aja setelah kehilangan orang, ya nggak sih? Itu namanya batasan. Dan kita pantas buat ngeset batasan tersebut. Dan maksud gue, lu gak salah pada saat lu mencoba ngeset batasan dengan orang kayak gitu. Tapi yang pengen gue tekankan di sini adalah you have so many love for yourself, within yourself and by yourself. Jadi gue nggak yang kayak
biasanya kan cewek-cewek kayak yang oh gue tungguin ya dia, ya ampun pangeran gue, Pasti gue kayak gitu. dapetin Iya dia pasti gue gitu. bakal dapetin dia, gue bakal kejar lo ke ujung dunia kayak gitu. Wah gila, enggak sih, gue kayak yang, gue tahu worth gue tahu gue pantas dapet yang terbaik gitu. Dan yang gue takutin pada saat kalau misalnya gue pacaran sekarang itu tuh adalah